Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna dengan NIM E0212111060 dari kelas komunikasi B. Tujuan dan maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Bapak Ustaz Dasat Latif. Sebelum masuk ke inti video, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa sih definisi dari komunikasi itu sendiri. Menurut Harold Laswell, cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi itu sendiri yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Artinya, siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Jadi, berdasarkan paradigma tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi tersendiri terbagi atas beberapa jenis. Salah satunya yaitu komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan komunikasi interpersonal. Joseph DeVito mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerima pesan antara dua orang atau kelompok kecil yang memberikan efek umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya yaitu apa sih yang menjadi pembeda antara komunikasi antar pribadi dengan model komunikasi lainnya. Menurut DeVito, yang menjadi pembeda antara komunikasi antar pribadi dengan model komunikasi lainnya yaitu komunikasi antar pribadi memiliki tujuan berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Mengutip dari jurnal komunikasi antar pribadi pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan yang dibuat oleh Daryono. Tujuan komunikasi interpersonal yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, membantu orang lain, bertukar pikiran, memecahkan masalah, membina hubungan, mengenal diri sendiri dan orang lain, berbagi pengalaman, menumbuhkan motivasi, dan melakukan kerjasama. Yang kedua yaitu seberapa penting mempelajari komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal sangat penting untuk kita pelajari karena hampir semua aspek dalam kehidupan kita membutuhkan komunikasi. Hubungan yang kita bangun dengan orang lain, baik itu teman, tetangga, atau keluarga, semua bergantung pada keterampilan komunikasi kita untuk terlibat dalam percakapan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Bahkan kedekatan kita dengan orang lain dapat dikembangkan, dipelihara, atau dihancurkan melalui interaksi interpersonal kita. Tidak hanya itu, dalam dunia bisnis, kemampuan komunikasi sangat penting untuk menunjukkan kesuksesan profesional kita. Karena keterampilan komunikasi verbal sangat penting digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara langsung kepada khalayak untuk menginformasikan maksud atau tujuan kita. Sedangkan komunikasi nonverbal berfungsi untuk meyakinkan apa yang kita ucap, untuk menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa atau kata-kata, dan untuk menunjukkan identitas diri. Ketiga yaitu apa ciri-ciri atau karakteristik dari komunikasi antar pribadi. Menurut Alo Liliweri dalam buku Komunikasi Serba Ada Serba Makna pada tahun 2011, karakteristik komunikasi interpersonal antara lain melibatkan minimal 2 atau 3 orang. Jarak fisik di antara peserta komunikasinya sangat dekat, umpan baliknya berlangsung cepat, adaptasi pesannya bersifat khusus, serta tujuan komunikasinya tidak terstruktur. Selanjutnya yang keempat yaitu apa peran komunikasi antar pribadi dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Komunikasi merupakan satu kunci dalam menciptakan hubungan komunikasi yang harmonis dalam keluarga. Sebuah hubungan keluarga ada di mana orang tua harus meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, curahan hati dari anaknya, menciptakan kesempatan untuk saling berkomunikasi satu sama lain dalam keluarga. Salah satu komunikasi yang sangat memiliki peranan penting untuk mendekatkan hubungan yaitu melalui komunikasi antar pribadi. Pendekatan komunikasi antar pribadi diawali dengan menggunakan teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial merupakan akar dari lapisan suatu hubungan komunikasi. Teori penetrasi sosial yang menekankan pada komunikasi antar pribadi antara orang tua dengan anak, antara anggota keluarga saling terbuka dalam berkomunikasi. Penggunaan komunikasi antar pribadi menjadikan antara
antara anggota keluarga memiliki kedekatan secara emosional, sehingga ikatan di antara mereka menjadi sangat kuat. Jika komunikasi antar seluruh anggota keluarga sudah memiliki keeratan, maka keharmonisan dalam keluarga akan tercipta dengan mudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi. Dalam berkomunikasi, umumnya ada pesan yang hendak disampaikan pembicara kepada pendengar, namun seringkali pesan yang disampaikan kurang terpahami atau tidak sampai kepada penerima, sehingga tujuan kita untuk menyampaikan pesan tersebut juga tidak tercapai. Hambatan-hambatan yang sering terjadi antara lain yang pertama yaitu pengaruh status. Perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Misal, antara karyawan dengan bos, pembantu dengan majikannya, anak dengan orang tuanya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan cara pandang. Setiap orang terkadang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah. Adanya perbedaan cara pandang akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Yang ketiga yaitu tidak ada tanggapan dari lawan bicara. Komunikasi satu arah bisa terjadi ketika lawan bicara tidak memberi tanggapan atas pesan yang kita sampaikan. Misal, ketika seseorang sedang memberikan pendapatnya di kelas untuk dikoreksi oleh guru atau teman selainnya, namun tidak ada yang menanggapi pendapatnya. Akhirnya, tujuan dia menyampaikan pendapat untuk mendapat koreksi tidak tercapai. Selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Terkadang ada kepribadian yang kita miliki yang dapat menghambat komunikasi. Misalnya orang yang introvert. Mereka pasti akan lebih sulit mengungkapkan gagasan karena minder, malu, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan orang dengan kepribadian ekstrovert, orang introvert lebih kesulitan memulai komunikasi lebih dulu. Akhirnya komunikasi bisa tidak terjalin karena hal tersebut. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang berbeda. Peranan bahasa yang sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Misal, orang Bugis ingin berbicara dengan orang Jawa, namun keduanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Akhirnya, pesan yang ingin disampaikan tidak terpahami karena tidak mengerti bahasa yang digunakan. Itulah penjelasan mengenai perbedaan komunikasi antar pribadi dengan model komunikasi lain, karakteristik komunikasi antar pribadi, seberapa penting mempelajari komunikasi antar pribadi, dan peran penting komunikasi antar pribadi dalam menciptakan keharmonisan keluarga, dan juga hambatan-hambatan dari komunikasi antar pribadi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.